Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan bab tentang kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Pembahasan kita pada maghrib hari ini Bapak Ibu sekalian yaitu tentang sifat memandikan mayit. Bagaimana cara memandikan mayit yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus nanti apa saja bid'ah-bid'ah yang terjadi pada masalah ini. Karena nanti ada beberapa perbuatan yang dilakukan padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Bapak sekalian, di sini sebutkan bahwa hadis yang menjelaskan tentang tata cara memandikan mayit itu yang inti adalah hadis dari Ummu Atiyah, sahabat wanita radhiyallahu anha. Karena beliaulah yang disuruh oleh Nabi untuk memandikan jenazah putrinya Zainab. Nah, dari hadis itulah kemudian para ulama menggambarkan, merinci tentang sifat-sifat memandikan jenazah. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah sendiri, kata beliau, suatu kali Rasul masuk menemui kami, wa nahnu nagsilu ibnatahu. Waktu itu kami sedang memandikan putri beliau, yaitu Zainab bintu Muhammadin. Lalu ketika beliau melihat kami memandikan putrinya, maka berkatalah beliau kepada kami, igsilnaha salasan au khamsan au aksar min dzalika bima'in wa sidrin. Cucilah jenazah dia, maksudnya putrinya tadi, 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, tidak ada masalah, dengan air dan sidr. Sidr itu sejenis daun salam ya. Jadi dedaunan yang memiliki aroma wangi ya. Kalau sekarang sabun lah kira-kira. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah pada basuhan yang terakhir itu jadi air dicampur kapur. Kalau sekarang orang bilang kapur barus itu ya. Fa idza faragtunna fa'azinnani. Kalau kalian sudah selesai memandikan jenazah Zainab tadi, maka kabarilah aku, kasih tahu kepadaku, kata Nabi. Maka falamma farigna azannahu. Ketika kita sudah selesai memandikan jenazah Zainab, maka kami memberitahu kepada Nabi. Fa'alqa ilaina hikwahu faqala ashirnaha iyyahu. Lalu Nabi memberikan kain kepada kami dan menyuruh untuk membungkus atau mengkapani jenazah Zainab dengan kain yang diberikan oleh Nabi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dalam kalimat yang lain, Rasul mengatakan igsilnaha witran. Mandikanlah jenazah itu witir. Witron itu maksudnya ganjil ya, dengan siraman yang ganjil. Setidak-tidaknya tadi 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, terserah. Yang penting jumlahnya witir, ganjil. Nah. Lalu kemudian wa fihi anna umma Atiyah qalat, dan dalam hadis tersebut disebutkan, sebelum itu
Rasul mengatakan salasan au khamsan au sab'an. 7 atau 5 atau 3 atau 5 atau 7. Tadi dalam hadis sebelumnya au aksar min jalika, atau boleh lebih dari itu. Lalu kemudian beliau bilang ibda'na bima yaminiha wa mawadi'al wudu'i minha. Mulailah yang disiram itu yang sebelah kanan dan anggota tubuh yang biasa dibasuh untuk atau ketika wudu. Jadi, mulai dari situ, dari kanan dulu, terus anggota-anggota tubuh yang biasa dibasuh untuk wudu, termasuk nanti berkumur-kumur, beristinsyak. Itu sebagaimana kita wudu, coba nanti caranya disebutkan di sini. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, dari beberapa hadis tadi, para ulama kemudian menyimpulkan beberapa langkah atau sifat cara memandikan jenazah. 1. An yujarridal mayyit, ya, an yujarrida al mayyitu min siyabihi wa yad'a ala auratihi sutratan. Nah, hendaklah mayit itu dibuka pakaiannya. Jadi nggak boleh pakai pakaian, dibuka semua pakaiannya dan meletakkan sesuatu di atas auratnya. Yad'a ala auratihi sutratan. Auratnya ya kemaluannya. Berarti itu saja yang ditutupi, yang lainnya dibuka. Nah, ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pada saat Rasulullah wafat. Kata Aisyah, lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat hendak memandikan jenazahnya Nabi, qalu, mereka bertanya, wallahi, demi Allah, manadri anujarrida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyabihi kama nujarrida mautana an nagsiluhu alaihi siyabuhu. Nah, ini pertanyaan para sahabat, apakah kami nggak tahu apakah kita harus buka seluruh pakaian Nabi, melepaskan pakaian Nabi seluruhnya, sebagaimana kita melepaskan pakaian orang-orang yang mati di antara kita, kemudian atau kita langsung mandikan dan di atas beliau ada baju. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, wa Ahmad, wa Hakim, wal Baihaqi, dan hadisnya hasan. Nah, sekalian, pertanyaan para sahabat, anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyabihi kama nujarridu mautana am nagsiluhu alaihi wa alaihi siyabuhu. Ini menunjukkan, tadi kan artinya tadi, apakah kita harus buka seluruh pakaian Nabi? Ya, sebagaimana kita membuka pakaian orang-orang yang mati di antara kami, atau kami mandikan beliau, mandikan Nabi, masih ada pakaian di atas beliau. Lalu kemudian nanti dalam riwayat yang lebih lengkap, Nabi dimandikan tanpa dilepas pakaiannya. Itu Rasulullah. Ini khusus untuk Rasulullah. Tapi para sahabat biasanya kalau memandikan jenazah dibuka. Yujarridu al-mayyita min siyabihi. Jadi mayit itu dibuka seluruh pakaiannya lalu dimandikan. Nah, ini hadisnya Abu Salian. Maka kesimpulan dari hadis ini, ketika kita memandikan jenazah semua baju dipakai, dibuka, dan hanya auratnya yang ditutupi. Lalu mana dalil bahwa aurat itu yang ditutup? Karena ada hadis dari Nabi, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan tidak boleh pula seorang wanita melihat aurat wanita. Apalagi laki-laki melihat aurat wanita atau wanita melihat aurat laki-laki. Sesama jenis saja nggak boleh lihat. Nah, maka para pelaku lesbian gay itu udah dilanggar jelas itu hadis ini ya. Nah, melihat itu tidak boleh. Dan ini hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini dalil bahwa ketika memandikan jenazah, yang memandikan tidak boleh melihat auratnya. Illa li daruratin, kecuali darurat sekali. Mungkin ada masalah, misalnya orang yang kena penyakit HIV AIDS ya, yang dari kemaluannya terus keluar nanah misalnya. Nah, itu dalam keadaan seperti itu bisa ya, dalam rangka untuk menghentikan nanah atau darah yang keluar dari kemaluannya itu.
Kalau tidak, maka tidak perlu dilihat. Itu langkah yang pertama. Lepas seluruh bajunya, jangan dilihat auratnya. Yang kedua, antang kudo dofairu ya, atau antun kodo dofairu almarati almajitah ingkanalah. Dilepas gelungan rambut kalau dia wanita. Jadi kalau digelung rambutnya maka dilepas gelungan rambutnya. Nah, berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, kata beliau, waja'alna ra'sa binti Rasulullah SAW salasata kurunin. Lalu kemudian naqadnahu summa ghasalnahu summa ja'alnahu salasata kurunin. Waktu itu rambut putri beliau Rasulullah yaitu Zainab itu ada 3 kepangan. Lalu kemudian dilepas kepangan itu, lalu dimandikan, setelah itu dikepang lagi. Jadi lepaskan dulu, nanti kalau mau dikepang atau digelung lagi silahkan, tapi dilepas dulu. Nah itu yang kedua. Kalau wanita ada gelungnya maka dilepas, atau ada kepangan rambutnya dilepas dulu. Yang ketiga, ayal tazima ar-ribqa fi a'mali al-ghusl kulliha. Hendaklah dimandikan secara lembut, pelan-pelan dalam seluruh siraman. Ketika kita memandikan, lembut. Kenapa? Karena kalau kita terlalu keras, itu nggak boleh. Sebagaimana kita juga tidak boleh memperlakukan keras orang yang masih hidup. Nah, sampai Nabi mengatakan kasru idhamil mayyiti ka kasri idhamil hayy. Mematahkan tulang orang yang sudah mati, mayit, itu sama hukumnya seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Artinya sama-sama haram, nggak boleh. Jadi harus lembut, jangan sampai ada yang kepelintir lalu patah misalnya. Maka bahaya tuh orang yang balas dendam mandiin jenazah musuhnya gitu ya. Nanti bukan dimandiin, malah dipukulin gitu ya, atau sengaja dipatah-patahin. Nah itu nggak boleh. Harus lembut. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu itu. Jadi kalau pada sesuatu ada kelembutan, itu akan jadi perhiasan baginya. Seorang manusia lembut orangnya, maka itu akan jadi perhiasan untuk dirinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah sifat lembut diangkat dari sesuatu atau dari seseorang, melainkan itu akan merusak sesuatu atau orang tersebut. Jadi orang kalau sudah Allah cabut kelembutannya, jadi rusak, jadi jelek. Itu jadi lembut itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan ketika dia memandikan jenazah juga harus bersifat lembut. Nah itu langkah yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, ayyadu'a ma'al ma'i fil ghusalatil al-awwal asidr awi as-sabun. Nah hendaklah meletakkan di dalam air pada saat kita mencuci yang pertama ya, siraman pertama itu dengan sabun, dicampur dengan sabun atau sidr kalau dulu ya. Tentu saja setelah kita cuci anggota-anggota tubuh untuk wudhunya, termasuk yang bagian kanan itu. Kalau mau disiram, nah itu maka yang pertama pakai sabunnya, sidr atau as-sabun tadi. Karena Nabi katakan, igsilnaha bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia dengan air dan sidr tadi, daun salam atau sabun kalau dalam bahasa kita. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian. Lalu yang kelima, ya, ayyabda'a bi ghasril mayamini wa mawadi al-wudu'i minhu ba'da niyyati wa tasmiyah. Hendaklah diawali mencuci bagian kanan dari tubuhnya dan bagian-bagian yang biasa kena wudu setelah niat dan membaca bismillah. Ucapkan bismillah dulu niat, karena ini ibadah ya. Bisa lihat, memandikan jenazah itu ibadah. Supaya berpahala, maka niat ya, diniati dan ucapkan bismillah. Kemarin kita udah bahas ya. Masih ingat Bapak Ibu apa pahala orang yang memandikan mayit itu? Nah,
Rasul bilang man ghassala maitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina kabiratan. Barang siapa yang memandikan mayit lalu dia menyembunyikan aib, menutupi aib si mayit itu, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya 40 arba'ina kabiratan. Dalam riwayat ini arba'ina marratan, maksudnya 40 dosa besar. Ya, orang yang memandikan jenazah, Allah akan ampuni dosanya, dosa-dosa besarnya 40. Padahal Bapak Ibu, dosa besar itu tidak akan Allah ampuni kecuali dia taubatan nasuha, bertaubat. Dia ingat saya melakukan dosa apa, istighfar, kalau bisa sholat taubat 2 rakaat, lalu dia menyesali, berjanji untuk tidak mengulangi, meninggalkan perbuatan itu. Nah, memandikan jenazah otomatis, ya, sekali lagi, orang yang memandikan jenazah otomatis 40 dosa besarnya akan Allah hapus. Kan dahsyat ini, pahalanya luar biasa itu, memandikan jenazah itu. Lalu waman kafana maitan kasahullahu minas sundusi wa istabrakil jannah. Barang siapa yang mengkapani mayit, Allah akan pakaikan kepadanya pakaian surga, ya. Saya ulangi lagi yang kemarin tuh. Lalu yang menguburkan, apa pahalanya? Waman hafara li mayyitin qabran fa'ajinnahu fihi. Barang siapa yang menggali kuburan untuk seorang mayit, lalu dia tutupi di liang lahat, itu kan ada tutup pakai bambu atau kayu itu, ya. Nah, maka ujriya lahu minal ajri, Allah akan berikan pahala kepadanya ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Seperti pahala, ya, orang yang memberi tempat tinggal kepada orang miskin dan tempat itu kemudian ditempati sampai hari kiamat. Wah, kan Masya Allah. Bapak Ibu, kalau ada orang memberikan tempat tinggal kepada orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu tadi senang atau tidak? Senang banget kan? Nih, silakan tinggali di sini, nggak usah bayar. Pokoknya sampai sepuasnya kamu, sampai kamu bahkan meninggal, silahkan tinggal di rumah ini. Nah, kan senang sekali. Maka kalau ada orang, nah, dia menggali kuburan, itu ibarat pahalanya itu ibarat dia memberi tempat tinggal kepada seseorang yang tidak mampu, lalu tempat itu ditinggali sampai hari kiamat. Nah, itu dahsyat sekali. Nah, ini hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya hasan, riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Nah, kembali tadi Bapak sekalian, jadi memandikan itu pahalanya besar. Masih ingat tadi apa pahalanya memandikan jenazah itu? Diampuni dosanya 40 macam dosa besar. Nanti setelah kita belajar ini harusnya berani mandiin. Ya, betul. Udah kita sigap. Kalau keluarganya nggak ada yang bisa, Pak, insya Allah saya siap mandikan. Saya sudah tahu ilmunya gitu, ya. Nah, maka ini dicatat. Baik bapak-bapak mau ibu-ibu, ya. Ya. Yang mau memandikan tetangga, kalau emang nggak, keluarganya nggak ada yang mandikan, kan bisa kita tampil. Jangan sampai. Syarat dan ketentuan berlaku tentu saja. Ada. Siap. Nah, itu kalau ada alhamdulillah, tapi harus ada kader kan. Kadang ada di satu kampung nggak ada orang bisa mandiin, ada itu. Takut, ada yang takut, ya, ada yang nggak bisa. Wah, itu memprihatinkan. Harusnya di setiap kampung, di setiap RT itu semua bisa, harusnya. Karena setiap muslim mesti tahu ini pahalanya besar, ya, memandikan itu pahalanya besar. Harusnya kita berlomba-lomba sebagaimana kita berlomba-lomba untuk melakukan pada amal-amal soleh yang lain, ya. Sekarang udah tahu ya. Betul Bu. Seringkali kita tidak tergerak untuk melakukan suatu kebaikan karena belum tahu pahalanya, ya kan? Setelah kita ngerti, oh ini pahalanya, baru kita rebutan. Itu sifat manusia begitu emang. Tapi nggak masalah, dan itu disebutkan oleh Nabi SAW untuk mendorong supaya sesama muslim itu harus selalu siap saling menolong, saling membantu. Nah, ini bos kalian. Itu. Tadi ya masih ingat ya? Jadi yang pertama tadi dibuka seluruh bajunya, ya kan? Kalau wanita digulung-gulungnya dibuka, dimandikan dengan lemah lembut. Lalu air yang untuk memandikan dicampur dengan sabun
siraman pertama, lalu nanti yang terakhir dengan kafur tadi ya, kafur baru sekali kita ya. Lalu yang kelima tadi dimulai dari bagian tubuh yang kanan. Jadi dari kanan kepala terus sampai kaki, ujung kaki, lalu baru yang kiri. Nah setelah itu yang bagian wudu. Nah, di sini katakan bagian-bagian tubuh yang bisa kena wudu. Wa yadkhulu fi hadza, maka termasuk dalam masalah memandikan ini adalah madmadotul mayyit, kumur-kumur. Gimana coba cara kalau kita masih hidup kan bisa berkumur-kumur. Nah, di sini sebutkan madmadotul mayyit. Tapi gini sih kata, fa in khifa usul ya, fa in khifa usulil ma'i ila jaufatin, kalau dia khawatir air nanti masuk ke dalam perutnya. Kan kalau berkumur otomatis memasukkan air ke mulut ya. Kalau dia khawatir air itu masuk ke dalam mulut si mayit tadi, nah maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, cukup dia hanya menggosok-gosok giginya. Jadi masuk air pakai tangannya digosok giginya. Kalau dia khawatir ada apa-apa, pakai kain nggak ada masalah. Digosoknya pakai kain. Ya, itu. Nah, jadi katakan ayam saha asnanahu wa anfahu bi khirqatin muballalatin hatta yunadzifuhuma. Nah, hendaklah dia mengusap gigi si mayit tersebut dan hidungnya dengan kain yang basah, dengan kain basah yang sudah dibasahin lalu dibersihkan, hidungnya dibersihkan, mulutnya dibersihkan. Itu cara mewudukan dalam tanda kutip ya, mencuci bagian-bagian badannya yang biasa kena air wudu. Gimana Pak? Iya, dan juga ganjil. Betul, sebagaimana kita wudu ganjil juga. Mulutnya. Oh, Pak Pri pengalaman pernah? Nah ini dia. Berdasarkan penjelasan ini, oh ternyata yang selama ini kita lakukan belum pas kan itu. Nah, karena seluruh anggota badan yang kata Nabi wa mawadi al-wudu'i fiha. Ini hadisnya. Jadi tempat-tempat wudu. Nah ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Berarti kalau kita tutup mulut dan hidungnya, kan nggak ada satu sunnah yang ditinggalkan. Nah ini penting sekali. Nah, maka ini Pak Pri, setelah ini jika ada tadi mayit, jenengan sudah berilmu gitu ya, nanti ke teman-teman yang lain kasih tahu, oh ini jangan ditutup dulu, dibersihkan dulu, baru nanti ditutup. Gitu. Tadi hadisnya ya, hadis Bukhari, kata Rasul wa mawadi al-wudu'i fiha. Terus setelah itu selesai, yagsilu ra'sa al-mayyiti jayidan bil ma'i wasidr. Mencuci rambut kepala si mayit tadi dengan air dan sabun. Jadi kepalanya dicuci hatta yasila ila manabiti sya'ri, sampai air itu masuk ke akar-akar rambut ini. Akar-akar rambut. Jadi disampoin, kerames lah kalau bahasa kitanya, dikeramsi itu. Nah, ini disebutkan dalilnya bahwa Nabi SAW ketika beliau memandikan jenazah, beliau menuangkan salah sahafanat yukhallilu ra'sahu hatta yasila ila madabiti syari kama taqaddama fit taharati. Jadi Rasul menuangkan 3 kali tuangan ya, ke kepala si mayit tadi. Berarti kalau kita 3 gayung gitu ya, tuangkan 1 gayung, kasih sabun atau sampo, tuangin lagi sampai ke akar-akar rambutnya. Sebagaimana dalilnya disebutkan dalam bab thaharah ya. Itu yang ke-6. Jadi setelah diwudukan tadi, dicuci rambut kepalanya. Lalu kemudian
Wa yaghsilu al-janibal aymani minal jasad. Baru disiram bagian kanan tubuh si mayit tadi disiram. Dikatakan min sobhati unukihil yumna sobban ila qadamihil yumna. Nah, karena tadi kepala sudah, maka setelah kepala itu disiram dari leher yang sebelah kanan sampai kaki yang sebelah kanan. Itu Bapak Ibu sekalian. Baru nanti setelah itu yang kiri. Nah, lalu disebutkan lagi setelah itu dicuci juga wa yaghsilu fi dzalika saqqa sadrihi wa jambihi wa fakhidhihi wa saqihil ayman kullahu. Dicuci juga ya dadanya yang sebelah kanan, bagian tubuh sebelah kanan, pahanya yang sebelah kanan, betis yang sebelah kanan seluruhnya. Nah, lalu setelah itu yang sebelah kiri. Wa yasna'u bil janibil aisari mislama sana'a bil ayman. Dan dilakukan pada bagian tubuh yang sebelah kiri sama seperti ketika kita mencuci bagian sebelah kanan, sama caranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagian bawah dan ini bagian belakang leher kan belum sempurna. Maka boleh digerakkan dibalik, dimiringkan. Nah, dimiringkan yuharrifuhu ala jambihi fayaghsilul qafa wal dhahra wal ilyatain. Nah, dimiringkan lalu disiram, dicuci bagian leher belakang, punggung dan bagian belakang pantatnya itu ya, dicuci. Dan semua apa yang tadi tidak tersiram. Jadi semua harus terbasahi. Nah, itu. Kalau sudah, maka yamsutu ar-ra'sa atau yumsatu ar-ra'su. Rambutnya disisir. Nah, kalau dia wanita dikepang lagi. Jadi yumsatu ar-ra'su wa yudhaffaru ra'sul mayyitati salasa dhafair. Kalau dikepang 3 kali kepangan. Nah, itu kalau dia wanita berdasarkan hadis Ummu Atiyah yang tadi kita sudah bahas. Lalu yukarrirul ghusl iddata marrat. Boleh diulang-ulang menyirami jenazah tersebut. Yang penting tadi apa? Ganjil. Yang penting ganjil. Lebih dari 5 boleh, lebih dari 7 boleh. Pokoknya sampai bersih. Hatta yasilal inqa'u wat tanzifu. Sampai betul-betul bersih. Karena Rasul mengatakan au aksar atau lebih dari itu. Nah, yang penting ganjil tadi. Gimana Pak? Nah, kalau pakai selang gimana? Kalau pakai gayung kan ngitungnya enak. 1, 2 gitu ya. Pakai selang sekarang kan orang cenderung milih pakai selang Pak ya, lebih mudah. Pakai selang. Gimana tuh? Ya sama aja dihitung. Jadi ya sama ketika kita wudhu pakai keran, gimana ngitungnya, ya kan? Nah, yang ngitungnya pas misalnya ngitung tangan pakai keran. Bisa kita mulai dari sini, 1, 2, 3. Pakai selang begitu juga. Misalnya mencuci memandikan bagian sebelah kanan. Kalau ingin bersih sih satu-satu gitu ya. Tangannya, terus badannya sebelah kiri, pahanya, terus betisnya sampai kakinya. Jadi berdua lebih baik, iya. Kalau membalikkan belakangnya kan? Iya, betul. Maka Ummu Atiyah waktu memandikan putrinya Nabi tidak hanya sendiri, ada beberapa yang bantu. Jadi sebaiknya memang tidak sendirian. Pakai selang bisa dihitung Pak Pri ya. Insya Allah bisa dihitung. Terus wa yudhaful kafur awil misk fil ghuslatil akhirah. Lalu ditambahi kafur tadi, kafur barus atau misk itu minyak wangi di cucian terakhir supaya wangi gitu ya. Nah, karena Nabi mengatakan waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah cucian terakhir dicampur dengan kafur atau
Misek boleh ya, minyak wangi. Tadi dikatakan misek boleh juga. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, baru setelah itu setelah selesai dicuci, maka kedua kaki dan kedua tangan, di sini katakan di fayul soko bil janibain. Jadi digabungkan kedua kaki dan kedua tangan. Jadi tidak terbuka. Begitu juga kedua pahanya. Lalu dikeringkan, summa yujaffafu bi thawbin, dikeringkan dengan kain atau handuk supaya airnya itu kering termasuk kepalanya. Di kampung saya ada mayit dimandikan. Ini cerita dari bapak-bapak yang memandikan lalu menggotong sampai menguburkan. Tapi yang mandikan belum paham ilmunya, ada yang belum paham gitu. Waktu dimandikan, rambutnya lupa dihandukin. Kan airnya masih basah tuh. Langsung dikapanin. Nah, pas mau dikubur, kan yang di bawah megang. Lah kok ini basah? Taunya itu darah. Nah, taunya itu darah, padahal basah rambut yang belum dikeringkan. Setelah itu beliau trauma, nggak mau nadahin di bawah kuburan lagi itu. Karena beliau sendiri yang cerita itu, kebetulan teman ronda itu ya. Wah, saya trauma, takutnya. Padahal kata yang lain itu karena rambutnya nggak dikeringin, nggak dihandukin gitu, dibiarkan. Nah, ini yujaffaf ya, dikeringkan semua tubuhnya. Nah, kemudian sekalian, langkah berikutnya, orang yang memandikan tidak boleh memegang aurat al-mayyit ya, aurat si jenazah tersebut mubasyarah biyadihi, langsung dengan tangannya. Jadi kalau mau megang, membersihkan itu harus pakai kain dan ditutupi oleh kain. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan tangan. Illa lid-darurah tadi, kecuali memang keadaannya darurat yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian catatan, apakah kuku ya dan rambut kemaluan si jenazah itu dipotong atau tidak? Saat memandikan kok kukunya panjang-panjang atau rambut kemaluannya panjang misalnya. Maka dikatakan, sebagian ulama mengatakan yuf'alu makana fitratun fil hayah. Potong. Jadi bersihkan sebagaimana ketika dia masih hidup. Kalau kukunya panjang-panjang dipotong. Maka Bapak Ibu, lalu disarankan di sini, menurut pendapat kedua, ya sudah. Kalau toh mau dipotong harusnya pas saat sedang sakit keras. Maka disunahkan orang ketika sakit keras itu dipotong kuku-kukunya, nah, rambutnya, rambut kemaluannya, supaya apa? Pada saat dimandikan itu nggak ada lagi yang dipotong. Tapi pendapat pertama mengatakan boleh dipotong, karena dulu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika memandikan jenazah, kata Abu Kilabah, beliau meminta pada Abi Musa pahalaqahu, minta supaya didatangkan pisau. Jadi saat waktu memandikan jenazah, tolong bawa pisau ke sini. Ini kata Abu Kilabah, berdasarkan hadis dari Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini para perawinya terpercaya, thiqat. Nah, untuk apa? Untuk memotong kuku dan memotong bulu kemaluan. Itu dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka dari hadis ini boleh dipotong kalau memang kukunya panjang, rambut kemaluannya panjang. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian. Kalau udah dipotong, lalu dikemanakan kuku dan rambut itu? Nah, di sini katakan, qala adadun min ahli ilmi, berkata ya, banyak para ulama, innaha taj'alu ma'ahu wa tudfanu ma'ahu. Kuku-kuku dan rambut kemaluan itu dikuburkan bersama si mayit itu. Nah, begitu kata para ulama salaf ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah, maka silahkan katanya merujuk ke kitabnya Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini jadi ketika dipotong kuku dan rambut kemaluannya itu dikubur bersama dengan jenazah tersebut. Lalu bagaimana kalau ada wanita meninggal dunia, di dalamnya ada janin, ada jabang bayi, dan dia masih hidup, meninggal, ada nggak? Ada. Caranya gimana?
dibelek, disesar. Supaya anaknya bisa diselamatkan. Itu. Maka yusakku batuha li ikhrajihi. Dibelek atau dibelah perut si ibu itu, dikeluarkan bayinya. Kalau memang diharapkan masih hidup. Seandainya sudah tidak masih tidak diharapkan hidup, kayaknya ini meninggal juga, ikut meninggal, maka dikuburkan tanpa harus dikeluarkan bersama dengan ibunya. Kalau ibunya muslim, otomatis anaknya muslim kan. Cara menguburkannya gimana? Bapak sekalian, ada kitab judulnya Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, atau ini kitab ini yang saya bawa juga, Syekh Al-Albani ya, yang hijau ini. Nah, ini kitab penting tentang hukum-hukum mengurus jenazah. Ada terjemahannya sudah ini. Nah, jadi kalau ada mayit perempuan, ketika dikubur mayit itu tidak boleh dicampur antara jenazah orang muslim sama orang kafir. Nah, susah nggak tuh? Susah ya di sini ya. Karena rata-rata makam umum itu dicampur ya. Nah, para ulama bahkan Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani sampai beliau katakan haram menguburkan jenazah muslim sama orang kafir. Haram. Nah, sedikit lagi. Yang kedua. Nah. Iya. Iya. Misalnya itu kan tapi laki-laki sama perempuan nggak boleh dicampur ya. Maksudnya yang nggak boleh campur kuburannya muslim sama kafir. Nah. Istrinya Kristen. Terus? Oh gitu. Menumpuk jenazah. Boleh. Boleh. Bahkan orang lain juga boleh, adik kakak boleh juga. Itu pernah terjadi. Kemarin kita udah bahas. Mana yang didahulukan? Orang yang paling soleh. Jadi yang didahulukan orang yang paling soleh, baru di atas yang lain, Jadi boleh Bu. Ya sami-sami. Cukup ya? Aduh maaf ini udah isya ya. Baik, mohon maaf sekali ini karena sudah isya. Nanti insya Allah kita sambung lagi ya pekan yang akan datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.